jelata yang terlalu lama menderita. Nah, orang yang masih butuh hukum adalah orang yang ihsannya belum hidup, koyernya belum hidup, rasa keadilannya belum hidup, maka dia perlu diwajibkan. Terus ekstra bukan bir ya, birrun itu nanti kata objeknya menjadi, predikatnya menjadi mabrur, dan itu khusus untuk orang naik haji mabrur. Jadi tidak ada ketua partai Demokrat yang mabrur, berada. Yang ada haji mabrur, sholat mabrur juga nggak ada, dagang mabrur juga nggak ada. Yang ada apa mana anak sejak mabrur belas di sana. Gak mau mulanya sampai yang dianukan dibuang pada tanggal itu, tidak boleh tanggal berikutnya. Nanti telat. Itu pengertian beberapa kebaikan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong hukum dan kebaikan kan harus ada interval antara kebaikan yang universal dengan kebaikan yang ini kuliah beneran ini bukan pernyataan politik, kuliah beneran. Dengan interval di hukum yang paling rendah. Misalnya hukum itu kan kenapa rendah? Kalau Anda pulang dari sini ada orang ketabrak motor, terus Anda tidak tolong, Anda tidak ditangkap polisi, Anda tidak disalahkan oleh pasal hukum berapapun, maka hukum itu tidak penting-penting amat untuk orang yang memang sudah matang moral dan budayanya. Hukum itu sangat diperlukan, di Indonesia sangat diperlukan hukum karena degradasi moral luar biasa, degradasi intelektualnya luar biasa, dan degradasi budayanya juga luar biasa, maka hukum harus sangat tegak. Nah, kalau ngomong supremasi, kalau bisa orang itu di dalam dirinya yang supreme itu bukan hukum tapi rasa keadilan. Jadi kamu disuruh atau tidak disuruh kamu melakukannya, atau disuruh tidak disuruh kamu tidak melakukannya, tergantung kasusnya apa. Jadi saya mungkin ini kembali kepada nas-nas dasar dari kehidupan, prinsip-prinsip dasar dari kehidupan, mungkin beberapa filosofi. Misalnya gini, selalu kalau Ramadan datang orang saya tanya, Anda puasa? Iya. Anda senang puasa? Seneng, bilang gitu. Bener, seneng. Oh ya, kalau di TV kan selalu ada selamat datang bulan Ramadan, aku sudah rindu kepadamu gitu ya. Terus nanti kalau hari raya menjelang, spanduknya berubah. Waduh, engkau sudah akan pergi dari Ramadan, aku masih kangen kepadamu. Ngomong-ngomong gitu loh. Saya ngomong tai. Kamu saya kasih tahu, terus terang aja, kamu seneng nggak puasa? Senang nggak puasa? Senang loh. Kenapa kamu senang puasa? Kamu tahu nggak? Kenapa hukum itu ada? Kenapa ada kewajiban dari Tuhan? Kenapa kewajiban itu diturunkan oleh Tuhan? Asumsi dasarnya Tuhan adalah bahwa sesuatu yang diwajibkan itu adalah sesuatu yang orang tidak suka melakukannya. Kalau dia suka melakukannya, untuk apa diwajibkan? Kan begitu? Kan begitu? Betul. Betul kan? Jadi kamu suka puasa? Ayo, suka enggak? Kalau kamu suka puasa, saya akan segera usul sama Tuhan, enggak usah diwajibkan puasa Ramadan, mereka sudah suka. Iya, dia sendirinya menjalankan. Nah, bingung tau, bang bingung. Jadi gimana, suka apa enggak suka? Terus mulai ada, enggak suka. Mulai ada gitu. Terus sholat, suka enggak? Ngaku aja. Sehari 5 kali kamu gini-gini, suka enggak? Aslinya. Terus bilang, ya sih sebenarnya enggak suka-suka itu ya. Jadi mereka berpikir, karena pikirannya linear, pikirannya tidak dialektis, pikirannya tidak siklikal, tidak spiral, tidak bolak-balik, pikirannya lurus, gitu ya. Maka mereka tidak berani menjawab kalau tidak suka puasa. Saya bilang, aslinya saja kamu suka enggak? Ini, suka mana makan apa enggak makan? Suka mana kenyang apa lapar? Suka kenyang. Kan begitu. Tapi mereka tidak berani bilang bahwa tidak suka puasa, tidak berani bilang bahwa tidak suka. Saya bilang, terus teranglah kepada Tuhan bahwa kamu tidak suka puasa dan tidak suka sholat. Tapi kamu siap dan ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka itu, sehingga derajatmu tinggi di hadapan Tuhan. Kalau kamu suka, tidak tinggi derajatnya. Iya kan mas? Lo seneng kok, pengajarnya seneng terus dilakoni, ya terus apa hebatnya?
Kalau Anda kos di dekat Masjidil Haram di Mekah, terus Jumu'an rajin, sholat subuh rajin, ya gak kaget orang jadi kos di masjid. Ya tapi kalau Anda tinggal di Duren Sawit, kalau Anda tinggal di pelosok jauh dari Mekah, terus Anda masih mau sholat, meskipun kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang ya telat, itu Tuhan udah seneng banget, lumayan anak-anak ini, gitu loh. Gitu loh. Benar-benar saya berharap saya buka jendela saja ke Anda supaya nanti ketika Anda mengalami sesuatu yang krusial di dalam politik, hukum dan apapun saja dalam kehidupan ini, kita punya cakrawala yang bermacam-macam sehingga kita akan lebih matang mempertimbangkan sesuatu, karena Anda tidak boleh salah lagi. Ini bangsa Indonesia tidak boleh salah lagi dalam 2 tahun ini, tidak boleh salah lagi. Kalau salah lagi nanti ada opsi-opsi yang non manusia. Tolong pelajari dan teliti kenapa dulu ada Atlantis hancur di sini. Kenapa dulu ada bencana Nuh, kenapa ada bencana Lut. Dan Anda titeni waktunya. Titeni satuan-satuan berkala, tahap-tahap satuan waktu dari bencana-bencana besar di muka bumi. Ini jangan salah, makanya pergerakan ini juga bukan pergerakan melawan SBY. Tidak boleh. Ngapain melawan SBY? Emang SBY sebesar kamu?